الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. ويا أقطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. لا إله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yuhyil qalba dzikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yuhyil qalba dzikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mohon maaf kita mulai agak larut malam dan berkebetulan hujan pun besar. Tapi sekalipun demikian ngambil berkah daripada ilmu yang terbiasa kita adakan pelajarannya setiap bulan. Tetap dibacakan ya. Menyambung dari pelajaran 1 bulan yang lalu, kalau nggak salah, halaman 6. Dulu terakhir masalah sembahyang duha ya? Iya betul ya? Hah? Betul nggak? Halaman 6. Terakhir, wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, waktu sujud ya? Ah, benar ya? Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Halaman 5. Ulang sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya aliyu alaika bi salatil jamaah fa innaha indallahi kamasyika ila al-haji wal umrah. Wa ma yahrisu ala salatil jamaah illa rajulun mu'minun qad ahabbahu Allah. Wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahu Allah. Artiannya aja ya. Hai Ali, camkan olehmu, biasakan dirimu melakukan sembahyang berjamaah. Fa innaha, karena sembahyang berjamaah itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari segi pahalanya, kama syika ilal haji wal umrah, seperti berjalannya kamu menuju ibadah haji, pelaksanaan haji dan umrah. Ya, sebagian orang yang siap berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah, begitu pula besar pahalanya. Sebegitu pula orang yang melakukan ibadah sholat jamaah. Makanya Nabi camkan baik-baik, camkan olehmu, lazimkan dirimu melakukan ibadah sholat jamaah. Sebab di Allah Ta'ala sembahyang jamaah itu ya diumpamakan seperti orang yang berjalan menuju ibadah haji dan ibadah umrah. Wa ma yahrisu ala sholatil jamaah, dan tiada cenderung gemar, berkeinginan besar untuk melakukan ibadah sholat berjamaah illa rajulun mu'minun, melainkan seorang pria yang memiliki nilai iman. Artinya semasa orang itu masih ada kegemarannya, kesenangannya untuk melakukan ibadah sholat berjamaah, maka orang itu dianggap sebagai orang yang punya nilai iman. Tapi kalau sekarang wallahu a'lam nih, orang sekarang hobi sembahyang jamaah, ngaji nggak mau, gimana tuh? Sebab
Wallahu a'lam deh, nggak usah dibicarakan dah. Kalau sembahyang, orang sekarang kan sembahyang main jamaah ya. Maghrib masih ada seberapa jam bisa sampai ke musola, bisa sampai ke masjid. Pengajian udah bunyi, tetap aja nonton TV. Tuh, gimana itu? Oh iya. Apakah bertolak belakang dengan apa yang Nabi sampaikan? Kagak. Sebab nggak ada nilai iman pada diri seseorang sebelum dia dapat menghidupkan dirinya dalam majelis ilmu agama. Sehingga dalam majelis ilmu agama tadi didorong dia untuk mengejar pahala yang besar pada saat melakukan ibadah sholat jamaah. Semuanya dasarnya ilmu. Tuh, di mana ilmu tadi ya, pangkal daripada keimanan, mendorong iman tadi untuk orang kita mengejar bisa melakukan ibadah sholat jamaah. Orang sekarang sembahyang jamaahnya hobi, ilmunya nggak tahu atau kurang minat dalam menghidupkan syariat agama melalui dirinya. Tipu daya iblis, semua ya tipu daya iblis. Orang yang sudah ada ilmunya, ada imannya, tapi tidak gemar ya dalam melakukan ibadah sholat berjamaah, lain lagi urusannya. Itu dimana orang yang gemar melakukan ibadah sholat jamaah, kecuali tiada yang demikian hanyalah orang mukmin. Orang mukmin itu memang sudah qad ahabbahullahu, yang Allah Ta'ala telah cintai. Itu ciri-cirinya. Tapi wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah. Dan tiada yang merasa enggan, segen banget mau sembahyang jamaah, segen aja. Jamaah agak entar aku turunin diri ya. Ada orang mau udah ketahuan azan selesai bayar sunat terus qamat Allahu akbar sallallahu alaihi. Dia ada 2-3 orang, ada 2-3 orang diajak, yuk jamaah sekalian bareng-bareng. Enggak. Ntar aku gampang dah. Akhirnya dia enggak jadi sembahyang jamaah. Itu ciri-ciri munafik begitu. Qad abghadallah, yang orang itu telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah di muazah, udah mau menyendiri aja dalam peribadatan, maunya menyendiri aja. Itu orang munafik serem. Ya'li ahabbul ibad ila Allah Ta'ala abdun sajidun yaqulu fi sujudi rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hai Ali, ahabbul ibad, yang paling dicintai di antara hamba Allah Ta'ala adalah abdun, seorang hamba. Ya Ali, ahabbul ibad ilallah Ta'ala, yang paling dicintai di antara hamba Allah Ta'ala ya, atau hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah abdun, seorang hamba yang sifatnya bagaimana? Sajidun, dalam keadaan sujud, lagi sembahyang ya, hamba Allah Ta'ala dalam keadaan sembahyang. Di mana sembahyang tadi dia pada posisi sujud mengucap dalam sujudnya, Rabbi, hai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, telah menzalimi diri aku sendiri. Ibarat berbuat salah ya, senantiasa sehari-hari kita punya diri ada dalam kesalahan, tapi diakui pada saat kita sujud. Nah, pada saat orang itu sujud, dia beroleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dibanding hamba-hamba lainnya. Ketika dia dalam sujudnya membaca Rabbi inni zalamtu nafsi, hai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli dzanbi, karenanya ampunilah dosa-dosaku ini. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, karena tiada yang dapat mengampuni semua dosa illa anta, kecuali engkau. Jadi kalau kita berbetulan sembahyang dan ingat di sujud terakhir doa yang Nabi ajarkan kepada Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, baca tuh di sujud terakhir. Udah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baca itu. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali biasanya, Quran biasa 3 kali. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau memungkinkan sambil kita mengakui akan dosa yang kita lakukan dalam keseharian, lihat dalam sujud tuh kita ingat-ingatin tuh dosa kita. Kalau memungkinkan, jangan Robbi ini zalamtu nafsi, bacain nantang Robbi ini zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wah, lu kira orang bojong. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bukan illa antanya illa anta, dibayangin tromol hilang.
Jadi Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuh, sujud terakhir baca tuh. Ya, tiada hamba Allah Ta'ala yang paling dicintai ketika sujud melainkan orang itu sambil mengucap Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apakah itu doang doanya? Banyak doa, diutamakan doa yang datang dari Nabi dan para sahabat lebih diutamakan. Gimana Ustaz? Kalau kita juga ada hajat lain, ngomong sama Allah Ta'ala di hati pada saat kita sujud. Jangan dengeran yang lain, selembang bini tahu. Ya Rabbi, utang sisa 70, gaji tinggal 40. Bini dengar, lu bakal apaan? Bini dengar kita lagi baca doa waktu sujud pakai bahasa Indonesia, kedengeran. Bini bilang, lu ngutang sama siapa sisa 40? Lah bulanan ngasih gue lu kurang-kurangin, nyatanya lu udah punya utang di mana? Mana? Lu jangan selalu percaya sama Roni. Buada. Itu Roni no gua bikin sepanduk gua domelin. Selalu. Gitu ya, jangan ditinggalin tuh, yang udah tahu kerjain. Mana ilmu yang ente pernah dengar dari anak dan mampu untuk dilakukan, kerjakan sebisa-bisanya. Itu ente. Anda juga nggak bisa ngamalin semua yang anda tahu. Bagian-bagian mana nih yang pokok untuk nggak bisa anda tinggalkan? Anda udah. Itu caranya. Iya, artinya pandangan, nasihat, bentuknya keagamaan buat jadi keuntungan kita dalam urusan dunia dan akhirat. Mana yang merupakan pokok-pokok untuk ente kejar, udah lakukan sekuat tenaga. Wah ini belum mampu nih, jangan dulu dikerjain, biarin aja dulu. Begitu caranya. Jadi nggak ada beban. Gitu. Tapi kalau selalu merasa jangan dulu, sampai kapan itu punya perasaan? Ya, udah kok ente mau coba dikit-dikit bisa nggak? Bisa sebetulnya, bisa, mustahil nggak mampu. Bisa sebetulnya, sebenarnya kebanyakan segen bisanya. Sebanyakan segen bisa berarti nggak mau bisa. Gitu, ibarat orang kerja nggak mau bayar ngangkat barang berat, jangan semuanya lo angkat. Tuh, ngerti ya? Angkat dikit-dikit sebab ini pekerjaan kamu, kan begitu. Tapi kalau itu barang-barang yang merupakan kewajiban kita mesti diangkat, tapi jumlahnya berat, kita bisa angkat dengan cara kita sendiri, kurang-kurangan yang ada, ya berarti pekerjaan itu tetap berlangsung. Ketimbang ente, wah ini berat, mana yang enteng nih? Ente pilih yang enteng, padahal yang enteng bukan kewajiban. Tuh orang sekarang, yang enteng bukan kewajiban. Tuh, yang wajib berat, dia nggak mau laksanakan. Yang enteng bukan kewajiban dikejar, sehingga dua-duanya kagak dapat. Seharusnya yang kewajiban yang dianggap berat, gimana caranya jadi enteng? Begitu. Ibarat orang sembahyang sehari 5 waktu belum sanggup, ya sehari 3 waktu dulu deh. Terutama apa itu? Zuhur, asar, maghrib, isya subuh belakangan deh, emang lu segen. Gitu kan begitu. Dipaksain 3, mustahil. Nggak mampu, sebelum pulang kantor sisa waktu seberapa jam, masa usul gue ngopi mandi dulu ngerokok baru mau sembahyang. Tinggalin dulu tuh mandi, tinggalin ngopi, tinggalin ngerokok, udah itu waktu. Bisa gak? Bisa. Habis sembahyang 3 menit, lihat baru, aduh baca doa udah dah. Nggak bisa baca doa yang Ustaz pernah ajarin, udah baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Melonjang ngerokok. Bisa gak begitu? Bisa. Tuh, berarti sudah dapat dalam satu hari 4 waktu. Subuh gimana caranya? Anda nggak bisa kasih unjuk sebab ini telat terus. Coba kita mulai subuh telat terus. Gara-gara ini Roni juga urusannya. Kalau subuh atur aja deh. Ini kok subuh nggak bisa ngajarin ente. Itu nggak bisa. Kalau anak ngajarin ente ngikutin, jangan dah. Selalu. Lanjutan. Apa nih? Udah nggak kelihatan. Apa nih? Alaika apa nih? Oh, bisalatu ya Ali, hai Ali, kata Rasulullah SAW, Allahumma shalli alaihi wa alihi. Alaika bisalatid duha, hai Ali, lazimkan, biasakan, camkan dalam melaksanakan ibadah sembahyang duha. Biasain sembahyang duha. Tahu biasanya sembahyang duha? Tuh sembahyang duha tuh dia minimal 2 rakaat, maksimal 4, minimal 2 ya 1 salam. Kan 2 rakaat sunat, minimal 1 salam. Yang enak buat ente 3 sampai 4. Tuh waktunya ngeri ya. Kalau deh yang enak buat ente kalau jam 6 memang belum ada waktu fajar.
Kalau dia taruh dia jam 7 itu mulai sembahyang duha, atau 7 kurang seberapa sembahyang, nggak bisa jam 7, jam 8 nggak bisa, jam 9 terus. Habisnya sebagian mengatakan jam 11, sebagian mengatakan waktu duha. Pas masuk zuhur berarti habis waktu sembahyang duha, dan itu yang nomor 2 yang lebih tepat. Begitu, yang lebih banyak pendapatnya. Nah, itu sembahyang sebisa-bisa ente melihat. Kepepet ya dua rakaat deh, 1 salam biarin. Tapi kalau 1 salam rasanya nggak enak. Minimal 2 salam berarti 4 rakaat. Tuh, orang yang melazimkan sembahyang duha nggak bisa miskin. Orang yang melazimkan sembahyang duha anti itu sembahyang duha anti miskin. Terus sembahyang duha anti miskin. Tuh, sembahyang duha anti miskin. Baca surah Waqiah berikut doanya anti miskin. Bayangin. Itu doa-doa anti miskin tuh, mau tahu. Ibadah pahalanya besar, dia anti miskin. Tapi orang Islam banyak yang miskin. Ya lu nggak kenal ibadah. Lu nggak kenal ibadah. Orang yang tahu ilmu ibadah, ya nggak ada yang miskin di alam dunia. Orang mukmin nggak ada yang miskin itu di alam dunia. Tidak ada. Orang mukmin tidak ada yang miskin, dan nggak pernah terjadi orang mukmin miskin di alam dunia. Kalau dia anggap mau sombong dari diciptakannya dunia sampai hari kiamat, tidak akan pernah terjadi seorang mukmin dalam keadaan miskin. Sebenarnya karena kebetulan miskin sekarang nggak megang duit, ya udah rame-rame miskin. Itu ada, nggak ada orang mukmin yang miskin. Walaupun kita lihat orang mukmin miskin, jangan dikira dia miskin sebetulnya. Dia kaya, lebih dari kaya. Kalau ente mau tahu hati seseorang, dia lebih kaya daripada ente yang berharta. Sebab dia punya nilai iman yang masya Allah. Kenikmatan hidup di alam dunia dia rasakan pada saat dia memiliki keimanan yang semakin membaik dan membaik, sehingga iman yang ada menjadikan dia bahagia di alam dunia. Sedangkan hakikat orang hidup mencari kebahagiaan. Dia tak memiliki harta, tapi kebahagiaan telah dimiliki. Gimana tuh? Oh, wah, nggak ada orang mukmin yang miskin, nggak ada. Kok ada? Karena pengertian miskin di alam dunia ini diukur dari segi materi, ya sudah. Yang kaya banyak yang miskin, kita lihat. Orang kaya miskin banyak nggak? Orang kaya miskin banyak nggak? Susah. Bangun tidur megang kalkulator. Orang kan bangun tidur mandi, takut. Megang kalkulator, megang pulpen. Oh, bangun tidur bukannya dia sembahyang, bukan dia mandi, tapi bangun tidur megang kalkulator. Mesti jam 7 bunyi bel, kalkulator bunyi kring, kalkulator bunyi hitung. Susah, saldo yang ada 17.000. Belum bayar tukang. Tuh. Orang mukmin bangun tidur, jalan, alhamdulillah. Tuh, sekarang orangnya. Atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Diri tegap, baru masuk ke kamar mandi. Kena air wudu di pagi hari. Wih, Allahu Akbar, jajal deh. Kena air wudu di pagi hari 4:30 deh. Kena air wudu 4:30. Allahu Akbar. Itu kulit, ngerti? Kan sebenarnya kan kulit kita kendor jarang jajan. Tapi kulit kita kan kendor jarang jajan. Siapa anak-anak yang ngaji malam? Nih mudah-mudah gini, mulain jam 10:30 ngaji malam. Lihat rata-rata kendor, tapi kalau habis ngaji pulang tidur, bangun jam 4 pagi atau 4:15, ente wudu 4:30, ini kulit yang kendor kurang jajar, kurang jajar jadi jajar. Kulit yang kendor sebab kurang jajar, kena air wudu kencang lagi ente. Sama juga perempuan di salon dipakai masker, jadi nengok susah. Ya saya lihat saya hari ini itu, ya bangun tidur pakai masker. Oke, bangun tidur pakai masker, mau tidur pakai masker. Saya bingung, yang mana harimau, yang mana kuntilanak. Wah, nih kena air wudu pagi hari 4:30 itu kena air wudu. Allahu Akbar. Bisa kencang begitu, betul gak Yusuf? Kencang betul tuh kulit. Kalau Bang Abu emang dari awalnya lahir kulitnya emang kulit kencang. Orang baru lahir megang mukulan beduk. Ya, ini kalau udah capek begitu ngajar tuh. Alhamdulillah capek bawa bahagia. Gitu. Yang nggak ada bahagianya kan enjung. Enjung. Bingung, enjung bisa tidur di kolam ikan. Bisa ngeringkel di kolam ikan, udah kayak ikan sapu-sapu. Jong, nanti kita masuk surga bareng-bareng Jong, nyanda kok Jong. Itu amin, biaya kagak.
Gitu ya, sembahyang duha gitu. Usahain sembahyang duha ente. Saat doa duha, mana nih anda pengen sembahyang duha nih, wudu udah tahu, fardu wudu, fardu salat udah tahu, air sekadarnya pernah tahu, meskipun belum lengkap. Pengen bisa sembahyang duha gimana Ustaz? Sembahyang duha sama kayak sembahyang sunat biasa, cuma niatnya usulnya sunat duha itu doang. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kurang lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wa jamala jamaluka wa quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana fil ma'i wal bahri fa'aslihhu wa in kana ajilan fa'ajilhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana katiran fabarik li fihi wa awsilhu ilayya haitsu kuntu wa la tanqulni ilayhi haitsu kana waj'al yadi al-ulya bil 'ata waj'al yadi al-ulya bil 'ata waj'al yadi al-ulya bil 'ata wa la taj'alha bil isti'ta wa la taj'alha bil isti'ta wa la taj'alha bil isti'ta innaka ala kulli syai'in qadir bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa qudratika wa ismatika wa la haula wa la quwwata illa bika atini ma ataita ibadakas sholihin atini ma ataita ibadakas sholihin atini ma ataita ibadakas sholihin. Tuh waj'al yadi al-ulya bil 'ata, ya Rabb jadikan aku punya tangan. Ya, lihat. Tangan yang terjadikan tanganku ini ada di atas. Di mana tangan yang di atas fungsinya memberi. Iya. Itu jelas. Tuh, wala taj'alha bil isti'ta, wala taj'alha dan janganlah kau jadikan tanganku itu bil isti'ta minta-minta sama orang, haram, pantangan. Orang mukmin enggak ada yang minta-minta. Kalaupun terjadi bukan minta, mengajak Anda berbuat baik dalam urusan agama. Itulah orang mukmin. Itu bukan minta-minta ngemis, tapi mengajak Anda orang yang tidak punya nilai iman seperti orang mukmin, diajak, mudah-mudahan berkah amal Anda dapati nilai-nilai iman yang baik pada masanya. Begitu tuh ciri orang mukmin, bukan mengemis. Gitu ya. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana fil ma'i wal bahri fa'atlihhu wa in kana ajilan fa'ajilhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakathir wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana kathiran fabarik li fihi wa awsilhu ilayya haitsu kuntu wa la tanqulni ilayhi haitsu kana waj'al yadi al-ulya bil 'ata waj'al yadi al-ulya bil 'ata waj'al yadi al-ulya bil 'ata wa la taj'alha bil isti'ta wa la taj'alha bil isti'ta wa la taj'alha bil isti'ta innaka ala kulli syai'in qadir bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika wa la haula wa la quwwata illa bika atini ma ataita ibadakas sholihin. Ya Rabb, berikanlah kepada aku ini semua apa yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Oh, anda kau baca gitu antum tekan habis. Atini, berikanlah kepada aku ini ma ataita ibadakas sholihin, apa-apa yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Dari muda udah begitu. Buayanya diminta doa sama yang gitu-gitu, gituan. Buayanya udah minta doa gitu-gituan dari mudanya udah begitu. Atini ma ataita ibadakas sholihin. Makanya di antara doa yang sering anda baca, Allahumma ya hafiz ya hafiz ya hafiz wahai zat yang maha memelihara, ihfazna, peliharalah kami bima tahfaz bihi ibadakas sholihin, ya pada apa-apa yang engkau pelihara orang soleh dalam urusan itu. Tuh, ihfazna bima tahfaz bihi ibadakas sholihin, peliharalah kami ini dalam hal-hal yang engkau pelihara orang-orang soleh begitu. Ya, orang soleh terpelihara dalam urusan apa? Itu, peliharalah aku sebagaimana engkau pelihara orang-orang soleh daripada hamba-hambamu. Gitu baca doa sama Allah Ta'ala. Ya doanya duit mulu sih. Ada duit dapat, tim sahnya jadi. Oh, minta ciri-ciri orang soleh biar Tuhan kasih di badan ente. Sehingga uangnya ada, ente bisa gunakan lagi dalam kesolehan. Cara yang terbaik dari semua cara permintaan kita kepada Allah Ta'ala, pasang niat yang baik, pengen jadi orang baik di masa datang. Sedikit rezeki membawa kebaikan, apalagi banyaknya. Sedikit rezeki yang diperoleh dalam keseharian, begitu makan ente, segitu membawa keuntungan dan keberkahan dalam ente di alam dunia. Gimana banyaknya? Wah, ente bodoh. Orang Islam di atas tol, nggak mengenal kenikmatan dunia, keindahan dunia, kebahagiaan dunia. Salah orang bodoh selamat, nggak kenal kebahagiaan dunia yang terbatas. Surah Ahmad Salim itu ya Ahmad alaika bi salatid duha fis sabar, dalam sembahyang
safar. Artinya tidak hanya fi safar wal hadar, pada saat ente berlayar pun, pada saat ente ada di rumah, camkan oleh ente pelaksanaan sholat duha. Gitu. Aneh dulu paling rajin duha, kemarinnya jarang. Iya, kadang-kadang suka diganggu sama iblis apa? Aneh biasanya tuh kalau sembahyang duha tuh suka orang kasih duit mulu. Aneh ke sembahyang duha deh, baca doa yang tadi tuh. Udah baca sekarang, tar siang kek, tar sore kek, ntar malam, adek aja tamu yang kasih duit, adek aja heran. Tuh berlangsung bertahun-tahun. Aduh ya Allah, gitu. Sebab duluan tuh kita lebih mudah dirangsang dalam urusan rezeki. Duluan kita lebih dirangsang dalam urusan rezeki sama iblis. Di mana duha itu anti miskin. Orang sembahyang duha nggak ada miskin deh. Anti miskin. Tuh sembahyang ini ibadah anti miskin, bisa begitu Allah Taala kasih ilmu. Ya, ibadah pahalanya besar, dia tameng dari kemiskinan. Nah, kita ya bagaimana ya? Duluan tuh sunat, ya itu sunat, tapi lebih banyak terangsang dalam urusan rezeki. Setelah anda sadari, wah, udah dah, semasa anda merasa anda kerjaan duha, ada kuping soal duit, soal rezeki gitu, anda nggak jadi memang duha. Apa itu? Lalu sembahyang duha, terbayang sama anda nih duha, kunci rezeki, tameng kemiskinan, anda nggak jadi. Sebab anda nggak kuat tuh bawa itu sembahyang, dia sementara bisikan sudah lebih dulu datang sama anda, nih, gitu, mendingan nggak sembahyang, anda, tuh nggak jadi dosa. Ya, ketimbang anda sembahyang, niat anda hanya untuk minta rezeki, dah nggak ada, mungkin juga jadi dosa, dah anda tinggalin, itu. Udah nggak apa-apa sebetulnya, nggak apa-apa, emang Nabi suruh, ya kunci rezeki itu sembahyang duha. Jangan kau tinggal. Tuh, tidak seorang nabi yang Allah Ta'ala kirim ke alam dunia, melainkan masing-masingnya diperintahkan melakukan ibadah sholat duha. Emang Nabi kata gitu. Nabi sayang sama umatnya, jangan sampai kemiskinan menjadikan mereka sama Allah Ta'ala jadi bagaimana. Begitu. Oh iya, disuruh, ayo deh, dagang-dagang, kerja, ngojek, bikin spanduk, umbul-umbul juga nggak apa-apa. Itu, tapi duha jangan ditinggal. Begitu. Nabi suruh benar, gitu. Sebenarnya aneh daripada kejeblos lebih dulu, beli bisikannya begitu, ngalah dah, yang nggak sembahyang. Sampai sekarang jarang, kecuali Allah Ta'ala pelihara. Saat itu aneh ingat, tidak aku kerjakan sholat duha ini, melainkan sunat Rasul dan perbuatan orang-orang soleh, baru udah. Kalau saat itu aneh lebih dulu hati berkata demikian, baru anda sanggup kerjaan. Tapi kalau udah kalah lebih dulu hati anak dalam urusan tadi, mana anda mundur. Itu, jangan begitu. Belajar dikit. Itu. Kenapa? Disuruh sembahyang duha baik dalam keadaan ente berlayar maupun dalam keadaan di rumah, di toko, di warung, di kantor dan sebagainya. Fa'innahu sebab idza kana yaumal qiyamati, ya. Yunadi munadin. Bahasa yaumul masih boleh ya. Fa'innahu idza kana yaumul qiyamati, kok dibaca idza kana yaumul qiyamati, idza kana idza wujida, jika terjadi atau jika didapat hari kiamat. Kalau dibaca idza kana yaumul qiyamati, ya karena artinya wujida, didapat. Tuh. Ya, idza kana yaumul qiyamati, apabila terjadi hari kiamat atau didapat hari kiamat, ya yunadi munadin, ada hamba Allah Ta'ala, malaikat juga kan hamba Allah Ta'ala, ya, yang berseru min fauqi syarafil jannah, dari puncak surga Allah Ta'ala. Dia berseru, hamba Allah Ta'ala itu berseru, seorang yang satu hamba Allah Ta'ala berseru, aina ladina kanu yusalluna duha, mana dia orang-orang yang terbiasa melaksanakan ibadah salat duha. Disebutin tuh malaikat. Tuh yunadi munadi, maksud malaikat berseru, ya, dari ujung aras, ya, dari ujung surga, puncak surga, malaikat tuh seorang malaikat berseru begitu. Mana dia, ya, hamba-hamba Allah Ta'ala yang terbiasa melakukan ibadah salat duha. Aina ladina kanu yusalluna duha, mana dia orang-orang yang biasa sembahyang duha. Udkhulu min babid duha, silakan Anda masuk surga Allah Ta'ala dari pintu duha, bisalamin aminin, dengan aman, tentram, damai, lagi saja sejahtera. Surga itu gimana satu kalau orang yang masuk surga, surganya misalnya surga Firdaus, tapi dia juga
dapat surga duha, babul duha gimana? Sama Allah Ta'ala gampang aja. Tahu enggak? Sama Allah Ta'ala gampang apa? Ibarat rumah, nih, ini rumah ente. Nih kamarnya nih. Kan begitu. Tapi ini rumah ente juga, kamar ente juga, ada kamar lain lagi. Iya. Meskipun rumahnya tidak satu, ya. Artinya kamarnya enggak satu, tapi rumah di sebelah ada lagi buat ente juga. Berarti ente punya dua kamar. Di sana kamar ente dalam urusan ini buat ibarat orang kerja, nih kerja bagian komputer. Nah, nih kerja bagian spanduk. Nah, begitu nih. Jadi udah enggak ada ruginya malah taala sih, betul enggak? Udah enggak kenapa bingung-bingung ente belum masuk surga udah pada kebingungan. Belum masuk surga udah bingung, entar kita di mana dong? Kalau misal usah di surga duha, kita di surga apa? Di surga DF kan bingung kita. Saya disuruh ke sono. Enggak ada bingungnya Allah Ta'ala. Kita yang bingung dapat kenikmatan. Yang seharusnya nikmat yang tambah semakin terasa nikmat juga dalam ibadah. Dalam pengertian nikmat dalam ibadah tuh girang, alhamdulillah. Tadinya bisa sembahyang fardu satu hari dalam sekali, bisa 3 kali, bisa 5 kali. Udah bisa 5 kali, alhamdulillah bisa ngerjain sholat sunat, alhamdulillah. Qobliyah bisa, ba'diyah bisa, alhamdulillah. Duha pun aku bisa. Oh, sunat awabin bisa. Oh, sembahyang witir juga bisa. Itu dia pengertian nikmat di situ. Sebab pada hakikatnya nggak ada orang ibadah itu nikmat. Sebab ibadah itu mesti berlawan dengan nafsu diri ente sendiri. Tuh, nggak ada orang nikmat dalam ibadah, nggak ada itu orang berasa nikmat lezat dalam ibadah, nggak ada. Sebab hakikat nafsu itu bertolak belakang dengan ibadah yang jadi kewajiban ente. Itu. Nah, pengertian nikmat tadi itu girang, alhamdulillah tadinya bisa fardu sekarang bisa sunat. Itu. Jadi kegembiraan tadi membawa kenikmatan sama ente. Sebab saat itu ente sudah mampu mengalahkan nafsu ente dalam urusan ibadah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا
ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضنا بما قسمت لنا ورضنا بما قسمت لنا ورضنا بما قسمت لنا اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا جميعا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا دنيوية وأخروية سرا وعلانية فأعتنا سؤلنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا دنيوية وأخروية سرا وعلانية فأعتنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضنا بما قسمت لنا ورضنا بما قسمت لنا ورضنا بما قسمت لنا اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما 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 أنت أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم 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 أن تقضي جميع حاجاتنا أن تقضي جميع حاجاتنا أن تقضي جميع حاجاتنا وأجد من يساعدنا وجاهد معنا في سبيلك ويوالينا في طاعتك ورسولك وحاجت كل من يحسن إلينا وحاجت كل من يحبنا وحاجت كل من يحسن إلينا ظنا وحاجت كل من يوالينا في طاعتك ورسولك وحاجت كل من ينصر دينك وحاجت كل من ينصر دينك وحاجت كل من ينصر دينك وحاجت كل من يحضر مجالسنا وحاجت كل من يحضر مجالسنا وحاجت كل من يحضر مجالسنا دنيوية وأخروية سرا وعلانية مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة ومع الراحة لقلوبنا وقلوبهم وأبداننا وأبدانهم والسلامة والعافية في ديننا ودينهم ودنيانا ودنياهم يا فارج الهم يا فارج الهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا كاشف الغم يا كاشف الغم يا صادق الوعد يا صادق الوعد يا صادق الوعد يا موفيا بالعهد يا موفيا بالعهد يا موفيا بالعهد يا
يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بأخي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وعلى ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.